Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu Han Li memikirkannya, dia memisahkan kelima jarinya dan mengubah tinjunya menjadi cakar. Dia mengangkat seorang tentara kuning di depannya dan melemparkannya ke arah tentara kuning di luar. Peng! Seorang tentara yang berdiri diam di pinggiran dihancurkan. Di bawah pengaruh kekuatan besar, keduanya runtuh. Gelombang udara tak terlihat menyebabkan beberapa boneka syal kuning di belakangnya jatuh ke tanah. Lalu terdengar suara siulan yang keras. Han Li mengayunkan tangannya ke udara, dan satu demi satu prajurit syal kuning diangkat tanpa bisa melakukan perlawanan apapun sebelum terlempar ke udara. Prajurit syal kuning terbang di udara membentuk busur sebelum menabrak kelompok prajurit syal kuning di sekitarnya. Adapun serangan petir abu-abu dan hitam dan burung aneh yang tidak bisa dihindari, dia mengabaikannya. Dalam waktu kurang dari 2 napas, pasukan kuning di pinggiran tiba-tiba jatuh dalam kekacauan. Jangan menunggu lebih lama lagi, selesaikan dengan cepat. Wajah Tong Renjue tenggelam, dan dia berteriak dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia segera membalik tangannya dan mengeluarkan token kuning tua yang sepertinya tertutup karat. Tangannya yang lain membuat gerakan aneh saat dia dengan cepat melantunkan mantra, dan permukaan token itu tiba-tiba memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Han Li memiringkan kepalanya, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Meskipun dia tidak tahu apa token ini, ketika lelaki tua itu mengeluarkan benda ini, dia sedikit terkejut. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, token kuning di tangan Tong Renjue tiba-tiba terbang keluar. Itu berubah menjadi cahaya kuning yang menyilaukan dan mendarat di atas kepala Han Li. Itu berputar, dan pola roh kuning yang aneh menyala dalam lingkaran. Ribuan tentara berkerudung kuning yang berdiri diam di pinggiran mengangkat tangan tinggi-tinggi pada saat yang sama, membuat gerakan menyilang seolah-olah api telah dinyalakan. Tubuh mereka tiba-tiba mekar dengan cahaya kuning yang menyilaukan, dan dengan cepat berkumpul di titik persilangan lengannya, dan membubung ke langit. Semua cahaya kuning yang menyilaukan terhubung dan mengembang di udara, seperti lapisan tirai cahaya kuning. Itu langsung menutupi area seluas ribuan meter dengan Han Li sebagai pusatnya. Pada saat cahaya kuning menutupi tubuhnya, Han Li hanya merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelam seolah ditekan oleh gunung raksasa. Tubuhnya menjadi sedikit lamban. Pada saat ini, suara puff-puff terdengar satu demi satu. Gumpalan kabut kuning naik dari tanah yang diselimuti oleh cahaya kuning, terjalin satu sama lain untuk membentuk rangkaian tali kuning yang terbang ke arahnya seperti ular roh. Tali itu langsung mengikat tubuhnya dengan kencang. Pinggang, lengan, dan kaki Han Li diikat erat ke tanah, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Han Li tahu itu tidak baik. Dia dengan liar menyalurkan teknik Little Big Dipper Yuan. Dada dan perutnya berkilat liar. Kekuatan suci di tubuhnya meledak. Dia memutar tubuhnya, dan lengannya tiba-tiba ditarik. Tali kuning yang menjerat tubuhnya tiba-tiba mengencang, dan yang paling tipis bahkan bergetar. Meski masih terikat, mereka tidak bisa sepenuhnya membatasi gerakannya. Pada saat yang sama, labu kuning yang awalnya dipegang oleh Duan Renli terbang ke atas kepalanya dan melayang tanpa bergerak. Duan Renli membuka mulutnya dan meludahkan beberapa suap esensi darah di atasnya. Pada saat yang sama, mantra rendah keluar dari mulutnya. Permukaan labu di udara bersinar dengan cahaya kuning dan membesar hingga seukuran rumah. Jimat emas yang melayang di sekitar mulut labu menjadi seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kacang kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut labu, seperti sungai kuning yang meledakkan tanggulnya. Prajurit kuning yang baru ini berdiri diam setelah berlari beberapa saat. Mereka juga menyilangkan tangan di atas kepala dan melepaskan cahaya kuning menyilaukan yang menyatu dengan tirai cahaya kuning di atas. Han Li mengepalkan tinjunya.
Di bawah tarikan tali kuning, dia terus meninju beberapa kali. Dia meledakkan orang kuat dan burung aneh di depannya, tetapi gerakannya menjadi semakin lamban. Tampaknya dengan setiap tambahan orang kuat, tirai tipis di atas menjadi sedikit lebih kokoh. Pada saat yang sama, itu menyebabkan kabut kuning yang keluar dari tanah menjadi sedikit lebih padat. Dengan cara ini, kabut kuning yang keluar dari tanah menjadi semakin pekat, menyebabkan tali yang melilit tubuhnya menjadi semakin kokoh. Dia hanya merasa tubuhnya menjadi sangat berat, seolah-olah lengannya membawa beberapa gunung, dan semakin sulit untuk memindahkannya. Terlebih lagi, tali kuning misterius itu terus mengencang, meninggalkan bekas yang dalam di bagian luar pakaiannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dia menjerit pelan saat helai bulu emas tumbuh dari kulitnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kera emas raksasa, dan tubuhnya juga membengkak secara drastis. Dia menggunakan 12 mantra kebangkitan lagi dan berubah menjadi kera gunung raksasa. Tong Renjue dan Pendeta Tao He San sedikit terpana ketika mereka melihat kera raksasa yang telah membesar hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Meskipun mereka telah mendengar tentang teknik rahasia aneh Han Li dari Duan Renli ini, mereka masih dikejutkan oleh aura menakutkan yang dipancarkan tubuhnya ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Rekan Taois He San, tunggu apa lagi? Tong Renjue berteriak dengan suara rendah dan menyingkirkan buku kuno di depannya. Kemudian, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengaktifkan formasi di bawah. Pendeta Tao He San segera kembali ke akal sehatnya dan berhenti mengaktifkan petir hitam keabu-abuan. Dengan ekspresi serius, dia menggumamkan mantra. Pada saat yang sama, tangannya terus membentuk segel. Tiba-tiba, permukaan tubuhnya padat dengan rune emas. Kemudian, lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat ini, ada lebih dari 10.000 prajurit kuning di sekitar kera raksasa. Kabut kuning tak berujung melonjak keluar dari tanah dan menyatu menjadi tali kuning yang melilit tubuh kera raksasa berbulu emas, menyebabkan mereka menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Tidak ada tanda-tanda akan pecah. Raungan marah terdengar. Tubuh kera raksasa itu berderak seperti kacang yang meledak. Otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak, bulu emas di sekujur tubuhnya menjadi sekeras jarum baja dan berdiri tegak. Ukuran tubuhnya 2 kali lipat lagi, mencapai lebih dari 100 kaki. Namun, tali kuning yang melilit tubuhnya juga membesar dengan cepat di bawah kilatan cahaya kuning. Menjadi lebih tebal dan lebih keras. Pada saat ini, tubuh kera raksasa itu tiba-tiba bersinar dan tubuhnya dengan cepat menyusut setinggi 100 kaki. Namun hampir bersamaan dengan itu, tali kuning itu juga berubah seperti belatung di tulang tarsal dan menyusut ukurannya. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya kera raksasa itu, tali selalu menahannya. Seolah-olah itu dibuat khusus untuknya, membuatnya tidak mungkin untuk membebaskan diri. Kamu masih ingin membebaskan diri sekarang. Kamu mimpi. Duan Renli tidak bisa menahan tawa liar saat melihat adegan ini. Rekan Taois He San, tunggu apa lagi? Tong Renjue melihat ke arah Tao terdekat He San dan berteriak dengan cemberut. Yang terakhir tidak menjawab. Dengan lambaian jubah emasnya, cahaya keemasan melesat seperti kilat dan terbang di atas kepala kera emas raksasa itu. Gulungan kuno abu-abu kehijauan muncul. Taois He San menunjuk gulungan itu dari jauh dan berteriak, tunggu apa lagi? Pergi. Cahaya keemasan segera keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang terbang ke gulungan kuno itu. Cahaya biru menyala dari gulungan itu, dan itu segera bergoyang ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala dari permukaan gulungan itu dan nas chainsaw keemasan yang berukuran 6 inci terbang keluar darinya. Itu mengenakan mahkota teratai di kepalanya dan jubah Tao kuning. Itu sangat mirip dengan leluhur kuil realem Taois, Clarity Taois. Pada saat yang sama, Pendeta Tao He San terus melantunkan mantra.
Gulungan yang telah dibuka bersinar dengan cahaya keemasan dan karakter emas terbang keluar satu persatu, bergegas menuju bayangan Nas Chancel. Tubuh orang emas kecil itu tiba-tiba terbungkus cahaya keemasan dan memanjang, berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Tubuh pedang itu diukir dengan rune emas yang aneh. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran rune dan memancarkan gelombang fluktuasi menakutkan yang membuat jantung seseorang berdebar. Saat Tong Renjue dan Duan Renli melihat kemunculan pedang emas raksasa itu, mereka saling memandang dan melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Kera raksasa mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan 6 bola cahaya biru besar secara bersamaan menyala di dada dan perutnya. Otot-otot di lengannya membengkak dan dia berjuang untuk menarik lengannya ke depan, ingin bertemu dengan pedang raksasa di atas. Namun, tali kuning misterius yang melilit lengannya bersinar terang dan menjadi sekencang tombak baja. Tampaknya agak tidak mampu menahannya dan dia perlahan menarik lengannya ke depan dadanya. Tidak bagus, cepat, teriak Duan Renli. Wajah Tong Renjue sedikit pucat. 10 jarinya sudah terbang seperti roda saat dia terus-menerus merapal mantra. Token kuning misterius di udara tiba-tiba dipercepat. Cahaya kuning yang muncul di tubuh lebih dari 10.000 prajurit serban kuning juga bersinar terang. Ki kuning yang lebih misterius muncul dari tanah, menyebabkan tali kuning misterius yang mengikat tubuh kera emas raksasa mengencang lagi dan gaya tarik menjadi lebih kuat. Tubuh kera raksasa itu tiba-tiba bergetar dan lengan yang baru saja dia tarik ke dadanya langsung ditarik ke belakang. Cepat, Taois Hesan akhirnya menyelesaikan mantranya dan berteriak. Pedang cahaya emas raksasa yang tergantung di udara tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi air terjun emas yang menebas kepala kera emas raksasa itu. Ledakan, ledakan. Pedang cahaya keemasan raksasa memotong lapisan kehampaan dan memancarkan gelombang gemuruh yang menggelegar. Kemanapun ia lewat, retakan putih keabu-abuan yang sangat tipis melintas dan menghilang, memancarkan semburan fluktuasi spasial yang intens. Area yang tertutup oleh cahaya pedang terdistorsi dan menjadi buram. Bahkan awan di atas agak terkilir dan berubah bentuk. 200 burung aneh berkepala hantu yang awalnya berputar-putar di langit tidak dapat mengelak tepat waktu. Dengan tangisan sedih, mereka langsung dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, tubuh kera emas raksasa tidak dapat melepaskan diri dari ikatan tali kuning misterius itu dan tidak dapat menghindar sama sekali. Pada saat kritis ini, kera raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan sisik emas muncul di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, tanduk hijau muncul di atas kepalanya. Begitu pedang raksasa itu jatuh, tubuh kera raksasa itu sedikit bersandar dan menegang lehernya. Dia tiba-tiba menggunakan kepalanya untuk menabrak ke atas. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Ujung pedang emas raksasa menekan tanduk hijau di dahi kera raksasa. Semua cahaya pedang yang dipancarkan oleh tubuh pedang itu meledak dalam sekejap, berubah menjadi langit yang dipenuhi hujan keemasan yang berhamburan ke segala arah. Hampir seluruh kekosongan bergetar hebat. Lusinan retakan putih keabu-abuan muncul di dekat pedang cahaya dan menghilang dalam sekejap. Dengan kera raksasa sebagai pusatnya, tubuh prajurit kuning dalam radius hampir 1000 kaki juga roboh dengan ledakan keras. Dalam cahaya terang, tubuh pedang emas itu bergetar hebat dan membengkokkan busur besar yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dengan pantulan, itu benar-benar ditolak. Tubuh kera emas raksasa hanya bergoyang sesaat dan kemudian segera kembali ke keadaan semula. Sepertinya tidak ada luka di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, Taois Hesan berteriak tanpa sadar. Tinggi di langit, pedang emas itu bergetar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Itu terbang mundur lebih dari 1000 kaki sebelum stabil kembali. Namun, sebelum pendeta Tao Hesan dapat mengaktifkan teknik apapun,
rune di permukaan pedang yang tampak seperti paranormal tiba-tiba menyala dalam lingkaran. Cahaya keemasan di tubuh pedang melonjak lagi lebih dari 1 kaki, dan itu melesat menuju kera raksasa lagi. Momentumnya bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Karena penurunan jumlah prajurit kuning di sekitar, tekanan pada kera emas yang diubah menjadi Han Li sangat berkurang. Dia memutar tubuhnya sedikit dan menghadapi pedang raksasa itu secara langsung. Dia tiba-tiba menarik napas, dan dadanya membengkak tinggi. Dia tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan cahaya biru di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Gelombang transparan yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari mulut kera raksasa dan melonjak ke atas secara diagonal. Kekosongan di atas berputar, dan itu langsung seperti tanah telah dihancurkan oleh meteorit. Itu tenggelam lebih dari 100 kaki, dan segala sesuatu di dekatnya menjadi kabur. Deru ini tidak biasa. Itu adalah kemampuan hebat lainnya yang dimiliki Han Li setelah berubah menjadi kera gunung raksasa, raungan Vajra. Itu adalah teknik gelombang suara yang sangat kuat. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Ledakan. Ada suara keras lainnya. Pedang emas itu tiba-tiba menabrak gelombang transparan dengan kekuatan besar. Itu segera berhenti dan bergetar hebat, dan sepertinya tidak bisa maju lebih jauh. Saat gelombang suara terus bergetar, terdengar suara "kakak" yang keras. Cahaya pedang emas yang menyilaukan hancur seperti cermin, dan permukaan pedang raksasa itu sedikit demi sedikit menonjol. Wajah tua bisa samar-samar terlihat. Dari fitur wajah, itu adalah Dao Master Clarity dari sebelumnya. Kemudian, retakan halus mulai muncul di badan pedang. Segera, di tengah serangkaian suara dentang, itu pecah sedikit demi sedikit dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi hanya butuh sekejap. Bayangan Naschen Soul Dao Master Clarity melintas dari cahaya keemasan dan muncul kembali di udara. Cahaya di tubuhnya sedikit redup, dan wajahnya yang kecil menunjukkan sedikit keterkejutan. Tanpa berkata apa-apa, itu beralih ke gulungan yang melayang di udara dan menghilang dalam sekejap. Dan hampir pada saat yang sama, tanda darah yang panjang dan sempit tiba-tiba terbelah di antara alis kera raksasa emas itu. Awan gas hitam melonjak keluar darinya, dan langsung berubah menjadi mata iblis hitam pekat yang besar. Itu adalah hukum kehancuran yang bisa menembus kehampaan. Mata iblis hitam berdiri tegak, dan tiba-tiba memuntahkan seberkas cahaya hitam. Itu berkedip dan menghilang ke dalam kehampaan. Di udara, ketika itu hanya selangkah lagi dari gulungan kuno, seberkas cahaya hitam itu tiba-tiba melintas dan dengan keras menghantam proyeksi Naschen Soul yang telah muncul kembali. Proyeksi Naschen Soul segera mengeluarkan ratapan sedih saat itu menghilang menjadi bola cahaya keemasan, dan gulungan itu juga dibakar menjadi kehampaan oleh semburan api yang menghanguskan. Ini adalah hukum kehancuran. Melihat ini, kulit Tong Renjue berubah drastis. Duan Renli melihat bahwa harta karun yang diberikan oleh leluhur abadi dari kuil Jing Yuan telah dihancurkan oleh kera raksasa yang telah diubah oleh Han Li. Bahkan jejak roh primordial yang terkandung di dalamnya telah dihancurkan. Kulit Duan Renli juga menjadi pucat. Apa? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan magis yang dapat mematahkan teknik teleportasi. Taois Hesan tiba-tiba menjadi pemalu. Dia tidak lagi peduli dengan harta sihir yang diberikan oleh leluhur. Kulitnya menjadi sangat jelek. Dan pada saat ini, sebuah adegan yang membuat jiwa beberapa orang terbang keluar dari tubuh mereka terjadi. Tubuh kera raksasa yang telah diubah oleh Han Li berkelebat dengan cahaya perak. Hanya asap kuning yang terlihat mengepul dari tubuh kera raksasa itu. Tali kuning misterius yang melilit tubuhnya dengan erat dan tidak dapat dipatahkan perlahan-lahan meleleh dalam nyala api perak dan pecah. Dibebaskan dari ikatan, kera emas raksasa memukuli dadanya dengan kedua tangan dan berguling-guling di tanah.
Api perak di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh busur perak yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan secara sembarangan. Busur perak yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitarnya. Seekor burung perak raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang keluar. Bulunya seperti baja dan cakarnya seperti pengait. Itu sangat mirip dengan Kunpeng, roh sejati yang legendaris. Itu adalah transformasi roh sejati lainnya dari 12 transformasi kebangkitan, Thunder Peng. Tidak bagus, Tong Renjue berbisik dan dengan cepat membuat segel tangan. Token kuning misterius berputar dengan liar, dan ki kuning misterius di tanah sekali lagi melonjak dalam hiruk-pikuk, menjerat Thunder Peng lagi. Duan Renli juga segera mengganti segel tangannya. Setelah kacang kuning yang menyembur keluar dari labu kuning raksasa di udara berubah menjadi prajurit serban kuning, mereka tidak lagi terbang ke formasi. Sebaliknya, mereka sangat menerkam burung raksasa itu. Namun, burung raksasa itu hanya mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi badai perak. Itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, menyebabkan tali dan prajurit menerkam udara kosong. Sebelum tiga makhluk tahap Grand Ascension memiliki kesempatan untuk bereaksi, sambaran petir perak tiba-tiba melintas di atas, dan burung petir perak tiba-tiba muncul di udara di atas labu kuning raksasa sebelum meraihnya dengan cakar bengkoknya. Ada kilatan cahaya di udara, dan Thunder Peng serta labu menyusut pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, Han Li kembali ke wujud manusianya, memegang labu kuning setinggi 1 kaki di tangannya. Melihat ini, ekspresi Taois He San menjadi sangat suram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kita bukan tandingannya. Ayo pergi." Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Tong Renjue dan Duan Renli tidak ragu sedikit pun dan langsung mengejarnya. Setelah Han Li melihat labu di tangannya, cahaya biru tiba-tiba menyala di tangannya. Dia menggosok permukaan labu dengan paksa, dan rune emas yang awalnya terukir di labu segera menjadi buram. Dia kemudian menggosok tangannya lagi, dan rune itu benar-benar redup dan menghilang. Hampir pada saat yang sama, apakah itu formasi di tanah atau prajurit serban kuning yang menyerbu ke arah Han Li, semuanya tampak tiba-tiba kelelahan dan jatuh ke tanah. Kemudian, cahaya kuning melintas di sekitar tubuh mereka dan mereka berubah menjadi kacang polong kuning yang tersebar di seluruh tanah. Formasi kuning yang terbentuk oleh mereka secara alami runtuh dalam sekejap dan menghilang ke udara tipis. Dia membalik tangannya dan menyingkirkan labu itu. Dia melirik ketiga orang yang melarikan diri ke langit dan mencibir. Petir perak di sekujur tubuhnya berderak, dan dia berubah menjadi Thunder Peng lagi. Dengan kepakan sayapnya, dia menghilang. Pada saat ini, Duan Renli, yang melarikan diri dengan sekuat tenaga, merasakan tenggorokannya kering dan hatinya dipenuhi kepahitan. Sebelumnya, karena dia mengendalikan labu dan tentara Dao Serban Kuning, dia telah menghabiskan banyak valinya. Pada saat ini, dia jelas lebih lambat dari He San dan Tong Renjue, dan mereka meninggalkannya jauh di belakang. Saat dia mengeluh tanpa henti, dia tiba-tiba mendengar suara mendengung di telinganya. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Saat ini, kurang dari 1000 kaki di atas kepalanya, ada riak. Petir perak tiba-tiba muncul, dan sepasang cakar besar yang tajam tiba-tiba menembus udara. Busur perak tipis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan berputar di sekitar cakar bengkok. Dalam kilat yang mengejutkan, mereka secara bertahap membentuk jaring listrik melingkar besar yang menyelimutinya. Duan Renli bukanlah orang yang mudah untuk berkultivasi ke tahap Grand Ascension. Dia sudah siap. Tiba-tiba, sepetak besar cahaya merah darah muncul di tubuhnya. Dia membuka mulutnya, dan spanduk kuno mini berwarna merah darah yang tingginya beberapa inci segera ditembakkan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi spanduk besar setinggi 10 kaki. Cahaya darah mengalir di spanduk, dan angin busuk bertiup.
Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar, berubah menjadi awan darah besar yang menyelimuti tubuhnya. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar hilang, ada kilatan cahaya perak di atas, dan Thunder Rock muncul dengan petir di sekujur tubuhnya. Itu mencabut cakarnya dan terjun ke bawah seperti meteor, langsung menabrak awan darah. Ada gemuruh ledakan. Di dalam awan darah, kilat perak melintas dan melonjak hebat. Dengan teriakan nyaring, tubuh Thunder Peng langsung merobek seluruh awan darah menjadi dua, dan terbang keluar dari dalam. Di bawahnya, sesosok manusia tertangkap di sepasang cakar bengkok yang tajam. Dia meronta-ronta dan meliuk-liuk seperti ulat. Ekspresi wajahnya sangat ketakutan, dan darah hitam mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, Thunder Peng perak tiba-tiba berbicara, dan suaranya seperti guntur. Rekan Duan, Han Li sebelumnya menunjukkan belas kasihan kepadamu karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Aku tidak menyangka kamu begitu cuek. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Dengan itu, cakarnya yang bengkok tiba-tiba mengencang, dan cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba menyala di tengah cakarnya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Duan Renli menjerit sengsara, dan separuh tubuhnya terkoyak dalam kilat perak. Segera setelah itu, orang kecil berwarna merah tua dengan ekspresi ngeri keluar dari sisa-sisa tubuh dengan ekspresi ngeri. Sebelum bisa melarikan diri jauh, ia terkena sambaran petir perak dan langsung berubah menjadi awan asap hijau. Itu bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum menghilang. Seorang kultivator tahap Grand Ascension yang telah memerintahkan angin dan hujan di domain roh Huan selama puluhan ribu tahun dihancurkan begitu saja, tidak meninggalkan jejak di dunia. Dari kemunculan Thunder Peng Han Li membunuh Duan Renli, rangkaian tindakan ini seperti percikan api, dan hanya butuh beberapa saat. Tong Renjue dan Pendeta Tao He San jelas tidak berencana untuk membantu rekan mereka ini, dan saat ini, telah melarikan diri tanpa jejak. Alam surgawi, kota air hitam kota dalam, Spiritual Master Clarity dan Bon Flamme Sandren masih minum teh dan mengobrol di lantai 3 pavilion Double Eves. Tetapi topiknya tanpa sadar telah beralih ke bertukar pengalaman kultivasi. Saat mereka berdua berbicara sepuasnya, wajah Spiritual Master Clarity memucat, dan dia memuntahkan bola darah esensi berwarna merah terang. Tampaknya vitalitasnya telah sangat rusak. Rekan Clarity, ada apa? Bon Flamme Sandren mengangkat alisnya, dan buru-buru bertanya, jimat pedang bayi roh yang kuberikan ke alam bawah dihancurkan oleh seseorang. Wajah Master Spiritual suram seperti air, dan dia mengucapkan kata demi kata, tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, jimat pedang bayi roh Anda setara dengan serangan kekuatan penuh Anda, dan bahkan saya tidak berani menghadapinya secara langsung. Selain itu, dengan bantuan tentara Dao Turban Kuning saya, bagaimana mungkin tidak dapat membunuh orang ini? Bon Flamme Sandren juga tersentuh saat mendengar ini, wajah kejelasan guru spiritual jelek, dan dia tidak berbicara.